Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 SD. Kali ini kita akan belajar pelajaran yang ke-6 dengan tema kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam yang sehingga kita mampu menteladani dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya mari kita awali dengan berdoa, semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang manfaat, diberi kefahaman serta dijadikan anak yang soleh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita mulai. Nabi Yusuf saat bermimpi. Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Juga Nabi Yusuf alaihissalam diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf mempunyai adik kandung yang bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu, yakni 10 saudara itu statusnya adalah kakak-kakaknya Nabi Yusuf, tapi beda ibu. Ayah Nabi Yusuf sangat dekat dengan Nabi Yusuf setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya yang lain. Nah, mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf yang juga lebih tampan. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Nabi Yakub sebagai ayah Nabi Yusuf berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Nah, dengan mimpi itu ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Nah, episode yang berikutnya adalah Nabi Yusuf diajak pergi bermain untuk dicelakai. Benar apa yang dikatakan ayahnya. Saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin agar mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala, dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayah. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Nah, Nabi Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala, ayah. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf
yang berlumuran darah palsu. Ayahnya berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nah, setelahnya Nabi Yusuf dibuang di sumur, tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegang pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantungan di timbanya. Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan, kata pedagang. Sampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya, yaitu Zulaikha, agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus. Lambat laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Nah, lalu di episode berikutnya tentang mimpi seorang raja saat itu. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Lalu seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara. Nabi Yusuf ketika sudah tumbuh dewasa ikut Zulaikha, akan tapi mendapatkan fitnah yang sehingga Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara. Dalam kehidupan penjara, beliau lebih mendekatkan diri kepada Allah yang sehingga semakin kuat mata batinnya, sehingga mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh orang umum. Di antaranya adalah mampu membaca mimpi yang disebut tafsir mimpi. Nah, Allah lah yang mempunyai skenario yang indah itu, sehingga ada raja yang saat itu berkuasa, bermimpi, dan mimpi itu sulit ditafsirkan. Akan tetapi salah satu pelayan di penjara itu mengetahui keahlian salah satu orang yang dipenjara, yakni Nabi Yusuf. Maka pelayan itu melaporkan bahwa ada seorang yang mampu atau cerdik dalam menafsirkan mimpi. Kemudian sang pelayan minta izin kepada sang raja untuk menemui Nabi Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah ya. Nah, Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit turun hujan yang sehingga kering, maka bisa jadi sebagai masa paceklik, masa kemarau yang panjang. Pada masa sulit tersebut kalian akan menghabiskan simpanan makanan yang sebelumnya. Setelah itu
akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf yang masuk akal itu. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Karena kecerdikannya itu, sang raja membebaskan Nabi Yusuf di penjara saat itu, kemudian diangkat menjadi salah satu pejabat. Nah, Nabi Yusuf menduduki jabatan, ya. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Artinya mimpi Nabi Yusuf itu kenyataan, yang melalui yang diberi mimpi adalah raja ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, dan itu menjadi kenyataan luar biasa. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf lagi karena sudah dianggap mati. Saat itu dibuang, waktu kecilnya dibuang di sumur. Nah, mereka mengira Yusuf sudah lama meninggal dunia. Rencana manusia berbeda dengan rencana Allah. Rencana manusia yang iri, yang hasut, dengan cara apapun dia ingin menyingkirkan yang dihasuti. Akan tetapi ketika Allah masih melindungi, justru ketika dihasuti itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ayo kita lanjut. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Yusuf bertanya, kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Untuk besok bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini. Nah, di hari pertama Nabi Yusuf mencoba memancing agar Bunyamin saudaranya itu diajak. Hari berikutnya Bunyamin diajak datang ke istana. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Yusuf. Nah, para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkan, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, yaitu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua kafilah. Masya Allah. Saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang karena dianggap mencuri. Padahal itu tadi siasat Nabi Yusuf agar Bunyamin tetap tinggal di situ. Betapa bukan maksudnya untuk menipu, tidak, akan tetapi betapa rasa sayangnya, rasa kangennya Nabi Yusuf kepada Bunyamin dan ingin tahu bagaimana tanggung jawabnya saudara-saudara yang lain dulu yang pernah berbuat
berbuat jahat kepadanya. Nah, saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Saudara-saudaranya tentu mikir, dulu Yusuf sudah tidak ada, sekarang ditambah Bunyamin. Betapa sedihnya ayahnya, padahal ayahnya saat itu Nabi Shu'aib sedang sakit, sudah tua. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin dan jangan kamu putus asa." Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf mempunyai kesadaran mengaku salah. Nah, pada suatu ketika, sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudara. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, yaitu Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" kata salah satu di antara kakak-kakaknya itu. Nabi Yusuf menjawab, "Benar, aku Yusuf." Masya Allah. Mereka mengakui kesalahan dan mohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Subhanallah. Ini akhlak seorang Rasul, seorang Nabi, walaupun dijahati, walaupun disakiti, bahkan hampir saja dibunuh, bahkan menurut dia sudah dibunuh, akan tetapi ketika disakiti, dizalimi itu, dimintai maaf oleh orang yang melakukannya, justru subhanallah dimaafkan, dimintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan Allah Maha Mengampun, Allah Maha Sayang. Masa saya sebagai hambanya tidak mengikuti Maha Ampun dan Maha Sayang itu? Subhanallah. Ini akhlak yang perlu kita contoh. Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana. Nah, Nabi Yusuf bersatu kembali dengan keluarganya. Subhanallah. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Subhanallah. Ini orang tua yang punya ketajaman batin, bahwa yakin anaknya, putranya itu masih hidup. Dengan apa? Mencium bau jubahnya Nabi Yusuf. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Lalu penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah telah pulih kembali. Subhanallah. Ternyata kesedihan itu membuat sakit, kegembiraan itu membuat sembuh. Ini luar biasa, dahsyat sekali. Perlu kita contoh bahwa kesedihan ayahnya Nabi Yusuf menyebabkan sakit penglihatannya, tetapi ketika Allah mengizinkan untuk sembuh melalui apapun, melalui cara apapun, hanya mencium jubahnya Nabi Yusuf dan merasa gembira atas berita itu, Nabi Yusuf diberi oleh Allah kesehatan kembali, alias penglihatannya sehat kembali. Subhanallah. Saudara-saudara Nabi Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Nabi Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil. Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala
mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali. Subhanallah. Sekilas kisah teladan Nabi Yusuf yang banyak sekali kita jumpai pelajaran-pelajaran yang berat. Mudah-mudahan kita bisa memetik dari sisi manapun, baik sisi menjadi Nabi Yusufnya atau menjadi saudara-saudara yang lain yang berbuat jahat. Kalian bisa menyebutkan apa-apa yang disebut perbuatan baik dan apa-apa yang disebut perbuatan jahat di kisah ini agar kita bisa meneladannya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat pelajaran kali ini tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.